Dasar Hukum. PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulan, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban hutang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada saat batas waktu selebih SPT tahun pajak penghasilan. Kewajiban angsuran PPh Pasal 25 timbul ketika wajib pajak memiliki jumlah PPh yang kurang penjelasan di SPT tahun pajak penghasilan pajak sebelumnya. PPh Pasal 25 Dasar Hukum PPh 25 di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PH. A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. B. Pasal yang mengatur PPh 25 secara khusus Pasal 25 UU PPh. 2. Peraturan Pemerintahan APP Nomor 74 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. D. PP lain yang relevan juga bisa menjadi acuan tergantung konteks pembayaran atau pelaporan. 3. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. A. Contoh PMK nomor 215-PMK.03-2018 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. 4. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau Perdirjen atau bisa disebut misalnya Penirjen terkait pelaporan dan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 secara elektronik. B. Subjek pajak dan objek pajak. 1. Subjek pajak PPh 25. Subjek PPh 25 adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran bulanan atas pajak penghasilan terhutang, termasuk dalam subjek PPh 25. 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Wajib pajak badan atau PT, CV, firma, koperasi atau yayasan. C. Baik yang berdomisili di Indonesia maupun wajib pajak luar negeri yang memiliki BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Catatan: subjek pajak yang tidak memiliki penghasilan kena pajak atau sudah dipotong pajak secara final atau tidak dikenai PPh sesuai ketentuan tertentu tidak dikenai PPh 25. 2. Objek pajak PPh 25. PPh 25 bukan pajak atas objek tertentu secara langsung, tapi merupakan mekanisme pembayaran pajak di muka atas penghasilan kena pajak yang akan dilaporkan di SPT tahunan atau juga jadi objeknya secara tidak langsung adalah: 1. Penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh terutama setahun. B. Penghasilan tersebut berasal dari usaha, pekerjaan bebas, kegiatan usaha lainnya, atau dari penghasilan lainnya yang bukan dikenai PPh final atau tidak dikenai PPh. C. Pemotong tarif Pasal 25. PPh Pasal 25 tidak dipotong oleh pihak lain atau tidak ada pemotong PPh Pasal 25. Berikut penjelasannya. Yang pertama, PPh 25 bersifat self-assessment. Terdapat 6 poin. Yang pertama, PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Yang kedua, wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga. Yang ketiga, ini berbeda dari pajak lain seperti D. PPh 21 atau dipotong oleh pemberi kerja. Kemudian PPh 23 dipotong oleh pemberi penghasilan dan PPh 22 dipungut oleh bendahara pemerintah atau importir. 2. Siapa yang bertanggung jawab atas PPh 25? Wajib pajak orang pribadi atau badan. Mereka berkewajiban: A. Menghitung angsuran berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya. B. Menyetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. C. Melaporkan SPT masa PPh 25 paling lambat tanggal 20. D. Mekanisme dan perhitungan PPh Pasal 25. 1. Penghitungan angsuran. Angsuran bulanan dihitung berdasarkan PPh terhutang pada SPT tahunan tahun sebelumnya, dikurangi: A. Kredit pajak seperti PPh 21, 22, 23, dan 24. B. Kemudian dibagi 12 atau jumlah bulan dalam tahun pajak berjalan jika tidak genap 12 bulan. Seperti contoh, PPh terutang tahun sebelumnya 120 juta, kredit pajaknya Rp0. Angsuran bulanan PPh 25 120 juta per 12 bulan sama dengan 10 juta per bulan. Yang kedua, pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri melalui e-billing dan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 3. Pelaporan dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. E. Cara menghitung angsuran PPh 25. Yang pertama, rumus
penghitungan angsuran PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang bukan WP baru, angsuran PPh 25 per bulan sama dengan PPh terhutang tahun lalu dikurang kredit pajak per 12 bulan. Dua komponen yang diperlukan. PPh terhutang tahun lalu diambil dari SPT tahunan PPh badan atau OP tahun sebelumnya, formulir 1770 atau 1771, kredit pajak termasuk PPh 21, 22, 23, 24 yang sudah dibayar atau dipotong pihak lain. Pembagi 12 karena angsuran dilakukan bulanan selama 1 tahun pajak. Yang ketiga, contoh kasus perhitungan. Misalnya, PT XYZ pada tahun 2024 melaporkan penghasilan kena pajak 1 miliar, PPh terhutangnya 250 juta, kredit pajak PPh 23 dipotong pihak lain 30 juta rupiah, angsuran PPh 25 per bulan. Sama dengan 250 juta dikurang 30 juta per 12 bulan sama dengan 222 juta per 12 bulan sama dengan 18.333.333 per bulan. 4. Pengecualian wajib pajak baru. Wajib pajak baru belum memiliki SPT tahunan tahun sebelumnya. Angsuran ditentukan oleh DJP atau dihitung berdasarkan rencana penghasilan usaha yang dilaporkan saat pendaftaran. 5. Pembayaran dan pelaporan. A. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. B. Dilaporkan melalui SPT masa PPh 25 paling lambat tanggal 20 setiap bulan. F. Tata cara pembayaran dan pelaporan. 1. Tata cara pembayaran PPh 25. Langkah-langkah. A. Hitung angsuran PPh 25. Gunakan rumus PPh terutang tahun lalu dikurang kredit pajak dibagi 12 bulan. B. Buat ID billing. 1. Masuk ke status pajak GoID. 2. Pilih menu e-billing melalui DPJ online. 3. Isi formulir surat setoran elektronik SSE. 4. Jenis pajak 41125. 5. Jenis setoran 100 angsuran PPh pasal 25. 6. Masa pajak dan tahun pajak yang sesuai. C. Lakukan pembayaran. Bayar melalui bank, ATM, internet banking, atau kantor pos yang menerima pembayaran pajak. Simpan bukti penerimaan negara BPN sebagai bukti sah pembayaran. D. Batas waktu pembayaran. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pajak berjalan. 2. Tata cara pelaporan PPh 25. Langkah-langkah. A. Masuk ke DPJ online. 1. Login ke https djponline pajak GoID. 2. Masuk ke menu e-filing SPT masa. B. Pilih SPT masa pasal PPh pasal 25. 1. Pilih formulir pelaporan SPT masa PPh 25. 2. Masukkan data. 3. Jumlah angsuran. 4. Bukti pembayaran nomor ID billing dan DTN. C. Submit dan unduh bukti laporan. 1. Setelah semua data benar, klik kirim SPT. 2. Sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik BPF. D. Batas waktu pelaporan. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. G. Contoh kasus PPh 25. Contoh 1. Wajib pajak badan kasus PT Maju Jaya melaporkan pada SPT tahun 2024 penghasilan kena pajak sebesar 1.200.000.000 rupiah, PPh terhutang 300 juta, kredit pajak PPh 23 dipotong pelanggan sebesar 60 juta. Pertanyaannya, berapa angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun 2025? Penyelesaiannya, angsuran PPh 25 sama dengan PPh terhutang dikurang kredit pajak dibagi 12. Terhitung 300 juta dikurang 60 juta dibagi 12. 240 juta dibagi 12 sama dengan 20 juta per bulan. Contoh 2, wajib pajak orang pribadi freelance. Kasus Ibu Rina, seorang desainer freelance melaporkan SPT 2024 dengan penghasilan kena pajak sebesar 300 juta. PPh terhutang sebesar 30 juta rupiah. Tidak ada kredit pajak. Pertanyaannya, berapa angsuran PPh 25 per bulan untuk 2025? Penyelesaiannya, angsuran sama dengan 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500.000 per bulan. Contoh ketiga, wajib pajak baru kasus CV
Sukses baru didirikan bulan Februari 2025 dan belum memiliki SPT tahunan tahun sebelumnya. Perkiraan penghasilan kena pajak tahun ini adalah sebesar 600 juta rupiah. Tarif PPh badan sama dengan 22%. Pertanyaannya, berapa angsuran PPh 25 yang harus dibayar? Penyelesaiannya, PPh terutang estimasi sama dengan 22% dikali 600 juta rupiah sama dengan 132 juta rupiah. Angsuran bulanan sama dengan 132 juta rupiah dibagi 11 bulan, Februari sampai Desember. Berarti totalnya sama dengan 12 juta per bulan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.